Senjata makan tuan, Australia lenyap saat lapis baja dibombardir dengan senjata barat oleh Indonesia. Militer Indonesia dilaporkan mampu menghancurkan kolom lapis baja Australia, namun bukan menggunakan senjata pasukan NKRI sendiri melainkan Indonesia melayangkan serangan itu menggunakan senjata dari barat. Hal itu bisa terjadi berkat superioritas udara dan artileri. Kabar itu disampaikan oleh kolumnis Wall Street Journal Matthew Luxmore yang menyebut bahwa Indonesia memanfaatkan kekuatan udaranya dan pertahanan udara Australia dan Papua Merdeka yang terbatas. Pasukan Indonesia menyerang kolom lapis baja Australia yang menghentikan beberapa serangan. Selain itu, mereka juga menghancurkan beberapa senjata barat modern yang digunakan oleh Australia. Lebih lanjut, menurutnya tentara Australia dan PNG harus menghentikan serangan balasan ke Indonesia. Hal itu karena hasil perang bahkan serangan pertama yang kalah dari Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dimulainya serangan balasan oleh Australia pada saat yang sama. Ia menegaskan bahwa Papua tidak dapat mencapai tujuan di area pertempuran. Namun pasukan Australia justru menderita kerugian hingga dinilai sebagai bencana. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial Telegram. Video tersebut diduga diambil oleh drone dari tentara Indonesia. Nampak sekelompok angkatan bersenjata Australia dan PNG tergeletak di samping kendaraan lapis baja. Terlihat satu unit tank itu dalam kondisi yang rusak dan hancur. Selama beberapa saat, pasukan Australia dan PNG terbaring menunjukkan pergerakan mereka berpura-pura tewas dan berharap akting tersebut berhasil menipu pasukan Indonesia. Tak lama kemudian seorang tentara Australia bangun dan melarikan diri. Diduga prajurit itu melihat drone pasukan Indonesia sehingga ia menghindari serangan. Upaya kabur itu diikuti oleh tentara Australia yang lain mengetahui rekannya melarikan diri. Mereka pun langsung bangun dan ikut berlari kocar-kacir. Sontak, tentara Indonesia langsung melancarkan serangan ke arah militer Australia dan PNG. Meski begitu, hingga saat ini, Kementerian Pertahanan Indonesia belum merilis jumlah tentara Australia dan sekutunya yang tewas dalam serangan tersebut. Begitu pula Australia yang masih bungkam terkait video itu. Jalan menuju desa pinggiran perbatasan Papua Nugini yang diklaim baru dibebaskan Indonesia dipenuhi dengan mayat-mayat tentara Australia. Para tentara kehilangan nyawa saat tentara Indonesia meluncurkan serangan untuk merebut kembali wilayah perbatasan Papua Nugini dan beberapa desa lainnya dari tangan Australia. Selain mayat yang bergelimpangan, jalan menuju desa tersebut juga dipenuhi dengan kendaraan lapis baja yang hangus terbakar. Kini desa tersebut pun terlihat sunyi. Beberapa tentara Australia yang tewas terbaring di tanah berdebu. Di samping sekam kendaraan mereka, ada pun yang tergeletak di sekitar rumput dan ladang. Di dalam desa, rumah-rumah kecil yang berjajar di jalan pun telah rusak parah akibat penembakan. Ini ditandai dengan atap rumah yang telah hilang atau berlubang. 3 hari yang lalu kami membebaskan desa Papua tersebut. Anda dapat melihat sendiri bagaimana hal itu dicapai. Anda dapat melihat perangkat keras yang hancur. Kemudian untuk Indonesia, ujar seorang tentara Indonesia diikuti dari Malay Mail kabar harian Sabtu 16 Desember 2023. Sebuah foto yang diunggah secara daring pada hari Sabtu memperlihatkan tentara Australia memegang bendera kuning dan biru di depan rumah yang rusak di Papua tersebut. Desa itu telah diduduki oleh pasukan Indonesia sejak kemarin, tepatnya 1 hari setelah Indonesia menginvasi Papua dan sekutunya di wilayah tersebut. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Australia tewas dalam serangan tersebut dan 4 lainnya ditawan. Namun jumlah pasti korban asal Australia belum bisa diketahui. Meski mayat masih berkelimpangan di sekitar jalan dan ladang terdekat, desa Papua diketahui merupakan salah satu dari sejumlah pemukim yang diklaim Indonesia telah direbut kembali. Indonesia pun dinilai telah membuat kemajuan sejak mereka memulai serangan balasan pada Sabtu waktu setempat. Namun kelemahan mendasar Indonesia tetap ada. Pasukan Indonesia terus mengalami rendahnya moral, kekurangan amunisi dan koordinasi antara unit-unit tetap buruk. Pertengkaran sengit pecah antara staf militer dan kontraktor militer swasta NKRI yang mengerahkan puluhan ribu tentara ke medan perang untuk memimpin pertempuran di wilayah tersebut. Faktor utama yang masih membatasi kemampuan Indonesia adalah keputusannya untuk tidak mendorong pesawat tempurnya masuk ke dalam wilayah Papua bagian tengah setelah mengalami kerugian besar pada tahap awal perang. Indonesia membangun pertahanan yang sangat kuat sepanjang garis depan sepanjang 1000 km menyempurnakan senjata elektroniknya untuk mengurangi keunggulan pasukan tempur Australia dan mengubah
Membara dari gudang senjata massal perang menjadi amunisi presisi yang mampu menghantam target tanpa membahayakan pesawat tempurnya. Taktik Indonesia yang berubah bersama dengan peningkatan jumlah pasukan dan senjata yang ditingkatkan dapat membuat Australia dan Separatis Papua Nugini menghadapi kesulitan dalam mencapai kemenangan yang tegas dan cepat, mengancam untuk menjadikannya pertempuran panjang yang berlarut-larut.